Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran prakarya hari ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan serat. Bahan serat sendiri bisa diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Misalnya tempat sepatu, tempat pensil, tempat tisu, tas, dan lainnya. Nah, teknik yang digunakan untuk mengolah bahan serat menjadi sebuah kerajinan itu dengan cara menganyam, makrame, merajut, teknik tempel, atau teknik jahit. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan yaitu eceng gondok. Nah, eceng gondok sendiri yang pada awalnya hanya sebuah pohon, itu kita bersihkan kotoran yang menempel pada eceng gondoknya. Nah, setelah itu buang bagian yang tidak digunakan. Bagian yang digunakan untuk membuat kerajinan dari eceng gondok ini adalah tangkai dari daunnya. Jadi, daun yang tidak digunakan dipisahkan, kemudian setelah itu baru dicuci hingga bersih. Selanjutnya, jemur selama kurang lebih 6 hari atau tergantung dari ketebalan tangkai. Jadi, apabila tangkai eceng gondok yang kamu dapat itu lebih tebal, maka kemungkinan dijemurnya akan lebih dari 6 hari. Selanjutnya, batang yang kering dibelah menjadi beberapa bagian. Setelah itu, baru kalian bisa menganyam menjadi produk kerajinan. Nah, gambar di bawah ini adalah tas yang dibuat dari batang atau tangkai daun eceng gondok. Bahan yang kedua itu ada daun pandan. Daun pandan ini banyak sekali dijumpai di rumah-rumah. Nah, daun pandan bisa diolah menjadi tempat tisu, sandal, tempat pensil, dan tempat penyimpanan. Bagaimana cara mengolahnya? Caranya, yang pertama, pandan dibersihkan dan dibuang duri-durinya. Setelah itu, potong sesuai ukuran anyaman, mulai lebar 1 cm hingga 3 cm. Setelah itu rebus selama 30 menit, kemudian keringkan di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jadi jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung, tetapi pilihlah tempat yang sejuk. Selanjutnya, setelah dijemur, lemaskan dan rendam air biasa selama 4 jam. Selanjutnya dijemur kembali di bawah sinar matahari hingga bagian berwarna keputihan. Kemudian daun pandan diberi warna dan bahan pengawet, lalu dikeringkan kembali. Nah, setelah daun pandan yang tadi dikeringkan, maka kita bisa menganyam sesuai dengan pola yang akan kita buat. Selanjutnya yang terakhir ada pelepah pisang. Pelepah pisang ternyata bisa digunakan untuk membuat produk kerajinan. Nah, produk kerajinan yang dihasilkan seperti gambar yang ada di bawah ini. Bagaimana cara mengubah pelepah pisang menjadi produk kerajinan? Yang pertama, dengan cara kita mengambil dulu pelepah pisang, kemudian pilih bagian yang baik-baiknya saja. Jadi bagian yang kulitnya rusak atau lapuk kita buang. Nah, setelah itu yang langkah kedua, tekan dengan botol kaca agar menjadi tipis. Setelah menjadi tipis, maka kita bisa mengeringkan hingga benar-benar kering. Selanjutnya, gunakan kertas karton untuk membuat pola kerajinan. Nah, setelah itu tempelkan pelepah pisang di salah satu sisi pola yang masih belum dilipat menggunakan lem kayu. Yang keenam, rangkai dan susun pola menjadi kubus atau kotak tisu, kemudian dilapisi vernis agar terlihat mengkilap. Nah, selanjutnya kita jemur kembali agar lem dan vernis yang tadi kering. Bagaimana mengolah pelepah pisang menjadi sandal? Nah, itu yang pelepah pisang yang sudah dikeringkan itu dibelah menjadi bentuk yang memanjang, kemudian dianyam menjadi pola yang diinginkan. Nah, selanjutnya tentang proses produksi kerajinan bahan serat. Proses produksi kerajinan bahan serat ini kita harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Prinsip kegunaan itu adalah benda harus memiliki nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Nah, bisa disebutkan contoh yang lainnya juga. Yang kedua, kenyamanan. Jadi benda kerajinan itu harus memiliki
Prinsip kenyamanan. Prinsip kenyamanan itu seperti apa? Benda harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir yang didesain memiliki pegangan agar kita lebih mudah memegang cangkir tersebut. Yang ketiga, prinsip keluasan atau flexibility. Benda harus memiliki keserasian bentuk dan wujud dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu dibuat sesuai dengan bentuk dan ukuran kaki, baju dibuat sesuai anatomi tubuh kita, celana juga seperti itu dengan prinsip keluasan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keamanan atau safety. Benda tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus memperhatikan komposisi zat warna yang dipakai agar tidak membahayakan saat digunakan. Tidak hanya piring dari serat kelapa saja yang harus mempertimbangkan keamanan. Begitu juga dengan produk kerajinan lainnya. Misalkan kita membuat sandal juga harus memperhatikan prinsip keamanan bagaimana kita memakainya. Selanjutnya tentang keindahan atau estetik. Benda memiliki daya tarik yang lebih dibanding benda biasanya. Jadi contohnya desain pada cangkir atau gelas yang menambah keindahan saat digunakan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, boleh kalian tulis pertanyaan di kolom komentar.